Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Nopal. Oh iya, Nopal sudah menghubungi Pak Guru tadi via WA. Katanya dia sakit hari ini. Jadi Nopal tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke? Hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi pada hewan. Tapi sebelum masuk ke materi pelajaran, marilah kita buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kelihatannya lemes sekali hari ini. Ayo dong semangat. Seperti biasa, ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Katanya semangat tapi masih lemes-lemes gitu. Ulang lagi. Tepuk semangat. Mantap. Oke. Hari ini seperti yang sudah Pak Guru sampaikan, kita akan mempelajari tentang cara beradaptasi pada hewan. Tapi sebelum masuk ke materi, Pak Guru menyampaikan tujuan kenapa kita belajar materi ini. Yang pertama, supaya kalian bisa mengidentifikasi cara-cara hewan melakukan adaptasi. Yang kedua, supaya kalian bisa membuat laporan secara tertulis tentang cara-cara hewan melakukan adaptasi. Dan yang ketiga, kalian bisa menyebutkan apa tujuan dari hewan melakukan adaptasi. Baiklah, nanti ketika proses pembelajaran kalian akan Pak Guru tampilkan video pembelajaran tentang cara hewan melakukan adaptasi. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mengingatkan kembali dengan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang cara beradaptasi pada tumbuhan. Ada yang masih ingat kemarin? Apa itu tumbuhan hidrofit? Hidup di tempat berair. Bagus. Itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat berair. Contohnya apa? Teratai. Kalau tumbuhan higrofit, Hidup di tempat lembab. hidup di tempat yang lembab. Contohnya sapu dan lumut. Yang terakhir tumbuhan xerofit. Tumbuh di tempat yang kering. Apa? Tumbuh di tempat yang kering. Hidup di tempat yang kering. Contohnya apa? Takus. Tuh, betul. Nah, kalian ternyata masih ingat tentang materi pelajaran tentang adaptasi tumbuhan. Mantap. Sekarang kita akan membahas tentang cara beradaptasi pada hewan. Materinya akan Pak Guru sampaikan dan akan Pak Guru putarkan video pembelajaran tentang cara hewan beradaptasi. Jadi tugas kalian adalah menonton videonya dengan teliti, dengarkan informasi yang ada di sana, materinya ada di sana. Kenapa? Karena nanti ketika videonya sudah selesai, Pak Guru akan memberikan kalian sebuah tugas berupa lembar kerja siswa. Ya, tugas kalian adalah menjawabnya sesuai dengan materi yang ada di video pembelajaran nanti. Oke? Oke. Anak-anak, tahukah kamu mengapa unta dapat bertahan hidup di kondisi yang sangat panas? Lalu, mengapa beruang kutub dapat bertahan hidup di tempat yang begitu dingin? Sementara itu, seekor kelelawar dapat terbang tanpa menabrak benda-benda yang ada di depannya walaupun dalam kondisi yang begitu gelap. Lalu, mengapa cumi-cumi selalu menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta saat ia merasa terancam? Akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang terakhir, melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Gimana? Tadi sudah ditonton video pembelajarannya? Sudah. Menarik? Menarik enggak? Menarik. Untuk ada gambar-gambarnya, ada materinya, ada penjelasan. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan di awal, apa tugas kalian tadi sebelumnya? Kalian akan menonton dengan seksama, teliti. Karena apa? Karena nanti di ujung, di akhir video akan Pak Guru kasih tugas. Pak Guru sudah menyiapkan 10 lembar tugas buat kalian. Masing-masing akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Jadi nanti Rafid berpasangan dengan Nela, Naja dengan Tasha, Zaki dengan Safa, dan seterusnya. Ya. Tugas kalian apa? Nanti kalian lihat perintahnya. Ada gambar dan ada perintahnya. Nanti kalian ikuti perintahnya. Kalau di halaman pertama kalian akan memasangkan cara hewan beradaptasi dengan gambar hewan yang sesuai. Ya. Di lembar kedua juga sama. Nanti kalian cocokkan gambar mana yang ada di atas ini dengan ciri-ciri adaptasinya yang ada di bawah, kalian cocokkan. Kalian nanti tulis nama hewannya sesuai dengan gambarnya. Ya. Tadi di awal Guru sampaikan, setelah kalian selesai mengisi LKPD, maka Pak Guru akan meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan melaporkan hasil pekerjaannya. Coba kelompoknya Tila, coba maju ke depan. Silakan bacakan hasil kelompoknya. Kemudian tugas kelompok yang lain mencocokkan jawabannya Tila dengan jawaban kalian. Apakah jawaban Tila benar atau salah? Kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Oke, ayo bilang. Caranya ini baca di atas, langsung ke hewannya. Nantikan yang lain. Hewan yang memiliki bulu yang dilapisi minyak adalah bebek. Betul? Betul. Hewan yang mengeluarkan cairan hitam adalah gulita. Betul. Hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi adalah kelelawar. Betul. Hewan yang memiliki racun adalah kalajengking. Betul. Hewan yang berkamuflase adalah beruang kutub. Betul. Hewan
semua jawabannya ada pada video pembelajaran yang tadi sudah kalian saksikan bersama-sama ya. Oke. Semuanya benar, bila benar. Kelompok yang lain juga benar. Oke, berarti semuanya bisa jawab dengan benar. Berarti kalian sudah menyaksikan video dengan baik dan bisa menjawab dengan sempurna. Oke. Sekarang kita simpulkan bersama-sama tentang apa yang sudah kita bahas hari ini, dari pertama sampai terakhir yang tadi. Yang pertama, ada yang bisa memberikan Pak Guru jawaban apa itu adaptasi? Adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Yang besar apa? Cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Pada pokok bahasan yang tadi kita membahas khusus tentang cara beradaptasi pada hewan. Pak Guru sudah jelaskan kemarin, makhluk hidup melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan 3 tujuan utama. Ada yang bisa Memperoleh makanan. untuk memperoleh makanan, Bertahan yang kedua, hidup. untuk bertahan hidup, yang ketiga untuk melindungi diri dari hewan pengganggu atau pemangsanya. Ya, itulah tadi kesimpulan kita tentang cara beradaptasi hewan dan tujuan hewan melaksanakan atau melakukan adaptasi. Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru yang bertanya kembali. Pak Guru akan mengecek. Adakah yang bisa mengingat kembali materi yang tadi awal kita sudah sampaikan? Coba yang bisa angkat tangan. Hewan yang mempunyai cakar yang kuat. Nah, betul. Memiliki racun. Betul. Memiliki kemampuan ekolokasi. Memiliki punuk. Mengeluarkan cairan hitam. Atau gurita bisa. Memiliki kemampuan autotomi. Ada apa lagi yang lain? Cecak, betul, betul ya. Memiliki kemampuan mimikri. Betul. Yang memiliki kemampuan menggembungkan tubuh. Pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita sudah belajar tentang cara hewan melakukan adaptasi dan tujuannya melakukan adaptasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.